Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semua. Bapak, Ibu guru dan tamu undangan yang saya hormati, serta teman-teman sekalian yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan refleksi saya mengenai kurikulum paradigma baru dan juga proyek profil pelajar Pancasila yang telah kami laksanakan selama 1 semester ini. SMA Santo Tarsius merupakan satu-satunya SMA di Kota Dumai yang menerapkan kurikulum paradigma baru. Oleh karena itu, tentunya pembelajaran yang kami hadapi juga berbeda daripada kurikulum biasanya. Proses pembelajaran yang terpusat pada siswa melalui berbagai kegiatan yang telah kami laksanakan dan kegiatan belajar mengajar yang tidak hanya berfokus pada teori atau akademik dari para siswa saja, tetapi juga keunggulan dalam iman serta akhlak para siswa merupakan keunggulan dari kurikulum paradigma baru ini. Dalam setiap kegiatan yang kami laksanakan, akan selalu diingatkan dan diterapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sehingga kelak kami akan menjadi generasi penerus bangsa yang baik serta berkualitas. Saya sangat senang dengan kurikulum baru ini karena kami dapat menerapkan secara langsung ilmu yang telah kami dapatkan melalui proyek profil pelajar Pancasila. Contohnya saja pada proyek pertama mengenai gaya hidup berkelanjutan, kami mempelajari isu-isu tentang global warming dan juga dapat menerapkan hal yang dapat membantu isu tersebut. Contohnya kami mulai memanfaatkan sampah-sampah anorganik berupa galon bekas untuk dijadikan pot tanaman dan juga pemanfaatan sampah organik yaitu pembuatan POC atau pupuk organik cair serta menanam tanaman yang efisien dalam menyerap polutan udara. Hal-hal tersebut mungkin terlihat sangat simpel, tetapi jika dilakukan oleh banyak orang, tentunya akan berdampak sangat baik bagi kesehatan bumi kita. Pada proyek kedua, dengan tema kearifan lokal, kami ingin mengetahui lebih dalam tentang kearifan lokal yang ada di Kota Dumai. Dan hutan mangrove atau hutan bakau adalah salah satu objek wisata yang sangat terkenal di Kota Dumai. Oleh karena itu kami tertarik untuk melakukan kunjungan ke hutan mangrove tersebut. Tetapi tidak hanya berkunjung, kami juga melakukan penanaman pohon bakau di hutan tersebut. Selain itu, tampilan tari persembahan serta iringan musik yang sudah Bapak Ibu saksikan tadi merupakan hasil dari proyek kearifan lokal ini juga. Dan nantinya akan ada berbagai tampilan yang tentunya sangat menarik untuk disaksikan. Di seberang dari panggung ini juga terdapat beberapa pameran serta stand kuliner yang merupakan hasil dari pelajar Pancasila. Kami akan sangat senang jika Bapak Ibu tamu undangan dapat menyediakan waktunya untuk berkunjung pada stand-stand kami. Para undangan yang saya hormati, setelah melaksanakan proyek ini, kami mempelajari banyak sekali hal tentang kearifan lokal yang ada di Kota Dumai. Kami menyadari bahwa kearifan lokal yang ada di Kota Dumai itu beragam sekali, mulai dari budaya, suku, ada istiadat, dan masih banyak sebagainya. Dan keberagaman tersebutlah yang merupakan kekayaan dari Kota Dumai, dan kami bangga akan hal itu. Banyak hal-hal yang telah kami pelajari selama menjalankan proyek ini. Dan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pun sudah mulai tumbuh dalam diri kami. Perubahan yang kami jalani memanglah tidak mudah. Tentunya kami juga menghadapi berbagai banyak tantangan selama kurikulum ini. Tetapi saya merasa bahwa untuk menuju tempat yang lebih baik, kita memang harus berubah dan harus keluar dari zona nyaman kita. Dan sebagai pelajar Pancasila, saya yakin kami mampu untuk menghadapi segala tantangan yang akan kami hadapi. Sekian penyampaian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Salam Pancasila. Melalui proyek kearifan lokal, anak-anak kita menghasilkan kearifan lokal dengan membuat tanjak, ya. Dan dalam proyek yang pertama, budaya berkelanjutan, ada menghasilkan pupuk cair ada di stand itu. Nanti Bapak Ibu orang tua dan tamu boleh pada kesempatan ini
kami ingin memberikan cindera mata tadi seharusnya kepada tamu undangan dari Dinas Pendidikan semuanya, tapi karena sudah pulang, jadi pada kesempatan ini kami mohon kehadiran ke panggung. Yang pertama, hasil karya anak kami persembahkan untuk Yayasan Prayoga Riau. Dalam hal ini kami mohon kesediaan Romo Anton Konseng selaku Ketua Pengurus Yayasan Prayoga Riau. Kami akan persembahkan hasil karya anak SMA Santo Tarsisius dalam proyek kearifan lokal. Terus yang kedua, wakil daripada pemerintah, kami serahkan tanda ini kepada Bapak Pengawas Sekolah. Mohon supaya juga kehadirannya ke panggung. Perhatian, cerita ini diambil dari cerita rakyat mengenai asal mula Kota Dumai di Provinsi Riau. Jalan cerita diimprovisasi hanya sebagai hiburan dan untuk memenuhi kebutuhan pertunjukan belaka. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita, itu hanya kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Konon, pada zaman dahulu kala, di daerah Dumai, berdirilah sebuah kerajaan bernama Sri Bunga Tanjung. Kerajaan ini diperintah oleh seorang ratu yang bernama Ciksima. Ratu ini memiliki 7 orang putri yang elok dan rupawan yang dikenal dengan Putri Tujuh. Dari ketujuh putri tersebut, putri bungsulah yang paling cantik. Namanya Mayang Sari. Putri Mayang Sari memiliki keindahan tubuh yang sangat mempesona. Kulitnya lembut bagai sutra, wajahnya elok berseri bagaikan bulan purnama, bibirnya merah bagaikan delima, rambutnya panjang dan ikal terurai bagai mayang. Karena itu, sang putri juga dikenal dengan sebutan Mayang Mengurai. Pada suatu hari, ketujuh putri itu ingin pergi mandi ke lubang sarang ini. Kanda, cepatlah, hari semakin panas, Kanda. Jangan tergesa-gesa, Dinda, nanti jatuh. Payunglah payung, ketimbang payung, payung segera naraja muda. Alah tolonglah tolong, si abang tolong, janganlah marah pada anda. Karena asyik berendam dan tak menyadari ada beberapa pasang mata yang melihat mereka, yang ternyata adalah Pangeran Empang Kuala dan para pengawalnya. Mereka mengamati ketujuh putri tersebut dari balik semak-semak. Secara diam-diam, sang pangeran terpesona melihat kecantikan salah satu putri yang tak lain adalah Putri Mayang Sari.
Aduhai, kepuan sekali mereka. Pangeran benar, mereka sepertinya putri-putri dari kerajaan Sri Bunga Tanjung, Pangeran. Ya, berumai dari situ. Siapakah gerangan tuanku? 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 Biarkan hamba menatap sejenak wajah cantikmu itu, putri. Jangan tatap lama-lama tuanku. Nanti tuanku jatuh cinta pula. Air hujan jernih warnanya, dicampur abu menjadi keruh. Bola rindu mulai membara, itulah tanda cinta bertumbuh. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah gunung berapi. Saya bingung, kamu pun bingung. Takdir kita bertemu di sini. Putri, hamba yakin pertemuan kita ini bukanlah kebetulan, Tuan Putri. Hamba yakin. Datuk, Maaf, Pangeran. Tuan putrinya sudah pergi, Pangeran. Iya, tuanku. Perpantunan lagi lah, tuanku. Hais, Datuk, pengawal. Jangan main-main dengan beta. Hais. Datuk Panglima, kita istirahat sebentar di sini. Baik, tuanku. Pengawal semua, kita istirahat sebentar di sini. Datuk Panglima, beta rasa Dan Empang Kuala merasa Maaf, Pangeran. Tuan putrinya sudah pergi, Pangeran. Iya, tuanku. Perpantunan lagi lah, tuanku. Hais, Datuk pengawal. Jangan main-main dengan beta. Hais. Datuk Panglima, kita istirahat sebentar di sini. Baik, tuanku. Pengawal semua, kita istirahat sebentar di sini. Datuk Panglima, beta rasa beta sudah jatuh hati sama salah satu putri dari kerajaan Sri Bunga Tanjung, Datuk. Niat baik harus disegerakan, tuanku. Takutnya bunga yang udah mekar diambil orang. Kalau begitu, Datuk, beta titahkan agar Datuk menemui Ratu Ciksima dan sampaikan niat baik beta. Baik, tuanku. Ampun, tuanku, Sembapati harap diampun. Hamba utusan dari Pangeran Empang Kuala ingin menyampaikan hajat.
Selamat datang di kerajaan kami, Datuk. Batang keladi susah dipanjat, rantingnya saja kita lenturkan. Datang kemari dengan penuh hajat, cepat-cepatlah Datuk sampaikan. Sebelum hajat saya sampaikan, di dalam setepak siri terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolek kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakanan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Merakit sampan di sungai Apit, kayunya panjang bertingkat-tingkat. Siri pinang tolong Ratu Cik Sima cicip, baru saya sampaikan hajat. Batang pohon ujungnya lancip, daunnya tak nampak, tertutup kabut. Siri datang sudah saya cicip, sila sampaikan hajat dan maksud. Hajat dan maksud dari kedatangan kami ingin menyampaikan niat baik dari Pangeran Empang Kuala untuk meminang salah satu putri Ratu Cik Sima. Putri yang mana satukah yang Datuk maksud? Karena di kerajaan kami ada 7 orang putri, Datuk. Pangeran Empang Kuala ingin meminang putri Mayang Mengurai, tuanku. Maaf, Datuk Panglima, tampaknya kerajaan kita tidak berjodoh untuk pinangan ini. Karena menurut adat kerajaan Sri Bunga Tanjung, putri tertualah yang berhak menerima pinangan dari Pangeran Empang Kuala. Apakah adat tidak bisa kita geserkan untuk menyatukan kedua kerajaan kita, Ratu Cik Sima? Maaf, Datuk Panglima, bagi kami adat bukan hanya sekedar nama, adat harus dijunjung selagi bernyawa. Baiklah Ratu Cik Sima, akan saya sampaikan dengan Pangeran Empang Kuala. Datuk Panglima beserta rombongan akhirnya menyampaikan kepada Pangeran Empang Kuala bahwa pinangan tersebut ditolak. Pangeran Empang Kuala merasa kecewa dan terhina oleh keputusan tersebut. Amarah yang menguasai hati Pangeran Empang Kuala tak terkendalikan dan langsung memerintahkan para pengawal untuk menyerang kerajaan Ratu Cik Sima. Mendengar kabar peperangan itu, akhirnya Ratu Cik Sima segera melarikan ke-7 putrinya ke dalam hutan dan menyembunyikan mereka ke dalam sebuah lubang yang beratapkan tanah dan terlindung oleh pepohonan. Anak-anakku, bersembunyilah dulu kalian di sini, nak. Bunda sudah menyiapkan bekal untuk beberapa bulan agar kalian tidak kelaparan. Jangan keluar dari lubang ini sebelum Bunda kembali, nak. Bunda, cepat kembali, Bunda. Tunggu Bunda ya, nak. Pertempuran antara kedua kerajaan tersebut tak dapat terelakkan lagi. Tiga bulan sudah berlalu, tetapi pertempuran antara kedua kerajaan tak kunjung usai. Setelah memasuki bulan keempat, pasukan Cik Sima semakin terdesak dan tak berdaya. Kerajaan Sri Bunga Tanjung dihancurkan dan rakyatnya banyak yang menjadi korban. Melihat kerajaannya hancur, Ratu Cik Sima segera meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu sungai. Jin pun mau membantu Ratu Cik Sima untuk melumpuhkan pasukan Pangeran Empang Kuala. Suatu malam, terjadi peristiwa yang sangat mengerikan. Secara tiba-tiba, beribu-ribu buah bakau jatuh dan menusuk ke badan para pasukan Pangeran Empang Kuala. Dan tak sampai separuh malam, pasukan Pangeran Empang Kuala dapat dilumpuhkan. Ampun tuanku, Sembapati harap diampun. Apa maksud dari kedatangan kalian? Ingin menertapan kami kah? Tidak tuanku, hamba datang hanya ingin menyampaikan pesan dari Datuk Cik Sima agar pangeran berkenan menghentikan peperangan ini. Perbuatan kita telah merusak bumi sakti Rantau Bertua. Siapa yang datang dengan niat buruk, malah petaka akan menimpa. Begitu juga sebaliknya. Siapa yang datang dengan niat baik, sejahteralah hidupnya. Akhirnya Pangeran Empang Kuala sadar bahwa dirinya lah yang memulai peperangan tersebut dan memerintahkan pasukannya. Ratu Cik Sima segera mendatangi tempat ke-7 putrinya. Alangkah terkejutnya Ratu Cik Sima saat melihat para putrinya sudah tidak bernyawa lagi.
Maafkan ibunda, nak. Maafkan ibundamu ini, putri-putriku. Karena tak sanggup menahan kesedihan atas kematian ketujuh putrinya, Ratu Ciksima akhirnya jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia. Sejak peristiwa itu, masyarakat Dumai meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata De Umay yang selalu diucapkan Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan putri Mayang Bungurai. Minggu